Setelah melakukan Rapimnas pada awal bulan Juni lalu, Partai Gerindra menggelar kongres luar biasa di kediaman Prabowo Subianto di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kongres luar biasa Partai Gerindra dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Di tengah pandemi, Kongres luar biasa Partai Gerindra ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Jumlah peserta yang hadir dibatasi dan sebelum mengikuti kongres, peserta harus menjalani rapid test dan juga tes swab. Agenda utama pada kongres ini adalah menetapkan Prabowo Subianto untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai periode 2020 hingga 2025. Hal ini sesuai dengan kesepakatan 34 Dewan Perwakilan Daerah yang diperoleh pada Rapimnas Partai Gerindra pada awal Juni lalu. Selain itu, Prabowo juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPP Partai Gerindra kepada seluruh kader yang hadir secara langsung maupun virtual. Tadi Pak Prabowo juga menyampaikan laporan pertanggungjawabannya mulai dari keputusan beliau untuk maju sebagai calon presiden, kemudian gambaran perolehan kursi partai di tingkat pusat, tingkat DPR, DPRD provinsi sampai dengan DPRD kabupaten kota. Beliau sampaikan datanya kita menunjukkan progresivitas yang positif dalam pengembangan partai. Kemudian beliau juga cerita tentang keputusan mengapa keputusan beliau untuk bergabung membantu Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan dan salah satu kader kami yaitu Pak Edi Prabowo sebagai Menteri KKP. Nah, hasil pertanggungjawaban DPP Gerindra yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pak Prabowo Subianto, seluruh DPD secara bulat menerima pertanggungjawaban Pak Prabowo atau pertanggungjawaban DPP Gerindra. Nah, dalam kesempatan itu kemudian tadi juga masing-masing DPD diwakilkan dengan DPD secara kepulauan. Tadi disampaikan bahwasannya seluruh DPD menerima secara bulat pertanggungjawaban yang disampaikan oleh DPP Gerindra yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, dan seluruh DPD secara bulat juga menyatakan. Dan pemirsa, bagaimana dinamika Kongres luar biasa Partai Gerindra? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Sekjen Partai Gerindra, Bapak Ahmad Muzani. Assalamualaikum, selamat petang Pak Ahmad Muzani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Andre. Dalam periode 5 tahunan, Prabowo Subianto kembali terpilih Pak, menduduki posisi tertinggi di struktur kepartaian. Ada poin penting apa yang disampaikan di KLB kali ini? Ya, betul bahwa hal pertama dalam KLB ini adalah mendengarkan pidato pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Pak Prabowo. Kemudian tadi DPD menyampaikan pemandangan umum yang kesimpulannya bahwa kinerja selama beliau memimpin partai memuaskan, sangat bagus. Karena itu kemudian Dewan Pimpinan Daerah seluruh Indonesia dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra tingkat kabupaten kota seluruh Indonesia memohon kesediaan beliau untuk dapat kembali memimpin partai 5 tahun yang akan datang, baik sebagai Ketua Dewan Pembina ataupun sebagai Ketua Umum. Kemudian forum KLB, Kongres Luar Biasa, akhirnya menetapkan Pak Prabowo menjadi Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina sekaligus sebagai farmatur tunggal di dalam hasil KLB tersebut, yang tugasnya adalah menyempurnakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, menyusun manifesto perjuangan, termasuk garis kebijakan strategis partai, dan menyusun Dewan Pimpinan
pusat Partai Gerindra, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Penasehat Partai Gerindra di tingkat pusat. Iya, kemudian apa poin-poin penting yang disampaikan oleh Prabowo Subianto setelah penetapan kembali sebagai Ketua Umum? Pak Prabowo menyampaikan permohonan maaf yang sangat besar dan penghargaan yang sangat tinggi. Permohonan maaf karena dalam Pilpres 2019 yang lalu beliau belum berhasil untuk mencapai posisi seperti yang diharapkan, baik kepada partai koalisi ataupun kepada seluruh struktur Partai Gerindra. Karena beliau merasa bahwa selama ini perjuangan yang diberikan oleh seluruh kader Partai Gerindra dalam perjuangan Pilpres sangat luar biasa, sangat besar, tapi capaian perjuangan itu belum berhasil. Beliau merasa ini bagian dari tanggung jawabnya sebagai calon presiden. Tapi kalau berhasil itu adalah bagian dari perjuangan bersama. Dan beliau secara fair, secara gentle mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab saya dan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ke hadapan kader Partai Gerindra, dan beliau menyampaikan terima kasih atas perjuangan dan dedikasi yang telah diberikan selama ini. Yang kedua, beliau sampaikan bahwa akhirnya kami harus bergabung untuk menguat pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf, karena tidak ada cara lain dan tidak ada bukan, bangsa ini harus tetap bersatu, bangsa ini harus tambah kuat. Untuk bisa kuat, untuk bisa maju, maka syaratnya adalah persatuan, dan untuk bisa itu maka itu kemudian harus ada penggabungan antara kekuatan-kekuatan politik yang ada. Meskipun ini tidak gampang, tetapi itu harus dipilih untuk menjadi sebuah kekuatan, untuk menjadi sebuah cara kita menjadi tambah kuat. Karena itu kita bergabung dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf dalam kabinet sekarang, dan beliau sebagai Menteri Pertahanan. Meskipun demikian, beliau mengatakan bahwa jabatan yang diberikan tetap saja harus menjadi sebuah kekuatan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Tapi kalau untuk Partai Gerindra sendiri Pak Ahmad Muzani, di depan mata 2020 ada pilkada, kemudian 2024, karena kan kami lihat ini periodenya 2020 sampai 2025. Apakah ini sudah ada pembicaraan untuk skala paling tidak daerah dulu, kemudian dibawa ke lebih besar lagi seperti itu? Memang tadi 24 DPD dalam pemandangan umumnya juga meminta Pak Prabowo maju menjadi calon, minta agar Pak Prabowo dicalonkan oleh Partai Gerindra sebagai calon presiden. Itu secara bulat tanpa kecuali. Akan tetapi dalam jawaban Pak Prabowo minta agar semua DPD Partai Gerindra, DPC, PAC, dan semua kader Partai Gerindra bersabar, karena Pilpres baru akan berlangsung tahun 2024. Masih lama waktu dan temponya. Sementara beliau masih harus menyelesaikan berbagai macam kerja politik, baik sebagai Ketua Umum Partai ataupun Ketua Dewan Pembina. Struktur partai harus disempurnakan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, dan desa-desa. Sementara sebagai Menteri Pertahanan beliau juga harus mengkonsentrasikan diri sebagai pembantu Presiden untuk membantu Presiden untuk mengerjakan tugas-tugas kenegaraan di bidang pertahanan, dan sekarang ditambah tentang cadangan pangan strategis. Ya, Pak Ahmad Muzani, artinya ini masih terbuka kemungkinan Pak Prabowo menerima tadi keputusan untuk kembali mencalonkan sebagai capres pada 2024. Kalau dari risalah persidangan tadi, tidak ada nama lain yang diminta oleh DPD kecuali Prabowo Subianto untuk kita majukan menjadi calon dari Partai Gerindra dalam Pilpres 2024. Oke, ini berarti sudah bulat sepakat baik itu di tingkat DPD kemudian DPC untuk mengusung Prabowo kembali. Meskipun tadi Pak Ahmad Muzani menegaskan ada juga permohonan maaf karena di Pilpres sebelumnya kalah seperti itu. Tapi kalau untuk strategi ke depan, sinyal ini kan sudah semakin kuat Pak Ahmad Muzani ya. Kalau dilihat dari reaksi Pak Prabowo sendiri seperti apa gitu Pak? Ya karena kan Pak Prabowo merasa bahwa waktu untuk mempersiapkan 2024 belumlah waktu yang sekarang. Kemudian beliau merasa bahwa tugas politik baik sebagai Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina juga masih cukup panjang untuk membina struktur partai, melakukan pengkaderan dan konsolidasi lainnya. Sehingga itu yang beliau rasakan sebagai sebuah prioritas. Belum lagi kalau beliau sebagai Menteri Pertahanan yang tuntutannya juga tidak kalah banyak, sehingga beliau merasa bahwa ini adalah bagian dari prioritas kerja daripada beliau harus mempersiapkan diri untuk mempersiapkan 2024.
Ya, Pak Ahmad Muzani, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menyampaikan pidatonya secara virtual untuk KLB Gerindra. Artinya semakin mesra dengan Gerindra. Apakah kedepannya juga sudah dibahas nanti masih akan tetap bersama atau seperti apa pada 2024? Ya, karena Ibu Mega memberikan rasa hormat yang tinggi kepada beliau dan ingin memberikan ucapan selamat ber-KLB, tentu saja beliau memberi sambutan. Karena dalam KLB kali ini kami tidak mengundang tokoh atau pimpinan partai politik lainnya karena suasana COVID-19 ini. Sebagai bentuk rasa penghormatan, maka caranya adalah memberikan sambutan selamat atas berkongres secara virtual. Baik, terima kasih banyak Sekjen Partai Gerindra, Bapak Ahmad Muzani atas waktunya. Terima kasih.